Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, apa kabar anak-anak ustazah semua? Ya, ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya anak-anak ustazah. Nah anak-anak ustazah, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, nah sekarang ustazah mau bacakan Quran surah Ar-Rahman ayat ke-60. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah fokus ya. Nih ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaul ihsani illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Nah, anak-anak ustazah, jadi kebaikan-kebaikan yang antum dan antuna lakukan itu bukan hanya dibalas ketika di dunia saja, namun ada balasannya di akhirat. Dan apa balasan yang kita dambakan sebagai manusia? Salah satunya adalah dengan masuk surga. Nah, insya Allah anak-anak ustazah yang selalu berbuat baik, selalu menebar kebaikan, akan Allah berikan surga yang terbaik. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Jadi anak-anak ustazah fokus ya dalam mendengarkan penjelasan ustazah. Oke, sebelum kita belajar, maka anak-anak ustazah jangan lupa berdoa ya. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita Matematika Subtema 2. Sebelumnya, anak-anak ustazah sudah belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang anak-anak ustazah tugasnya perhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang akan ustazah sampaikan. Nah, di sini ustazah punya beberapa kelompok kotak. Misalnya, kalau ustazah isi setiap kotak besar tersebut ada 100 lembar kertas. Nah, kira-kira ada berapa kotak besar ya di situ? Ya, betul. Ada 3 kotak besar. Berarti kalau setiap kotaknya berisi 100 lembar kertas, nah, jika digabungkan semua kertas yang ada pada ketiga kotak tersebut, kira-kira berapa ya jumlah keseluruhan dari lembar kertasnya? Iya, betul, 300 lembar kertas. Kemudian, kotak kelompok kedua, setiap kotak berisi 10 lembar kertas. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan ada berapa kotak yang tersusun? Iya, betul. Kotaknya ada 2. Jadi, kalau digabungkan semua kertas yang ada dalam kotak tersebut, kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Iya, jumlah keseluruhannya ada 20 lembar kertas. Selanjutnya, coba anak-anak ustazah perhatikan kotak yang paling kecil. Kotak paling kecil tersebut isinya 1 lembar kertas. Nah, sekarang coba perhatikan ada berapa kotak kecil? Iya, betul. Kotak kecilnya hanya ada 1. Berarti hanya berisi 1 lembar kertas. Sekarang kita akan menghitung kotak merah.
Yang mana tadi anak-anak ustazah sudah tahu bahwa setiap kotak yang ukurannya besar berarti isinya ada 100 lembar kertas. Jadi di sini ada 2 kotak, berarti jumlah keseluruhannya ada 200 lembar kertas. Kemudian pada ukuran yang sedang berarti ada 10 lembar kertas. Jadi anak-anak ustazah, di sini ada 2 kotak yang berukuran sedang. Jadi jumlahnya ada 20 lembar kertas. Kemudian pada kotak kecil berarti isinya hanya ada 1 lembar kertas. Jadi di sini coba anak-anak ustazah perhatikan ada berapa kotak kecilnya? Iya, betul. Kotak kecilnya ada 4. Jadi kalau setiap kotak kecil itu berisi 1 lembar kertas, berarti berapakah jumlah kertas tersebut? Iya, betul. Berarti jumlahnya ada 4 lembar kertas. Jadi, tugas antum-antuna selanjutnya yaitu menjumlahkan jumlah keseluruhannya. Yang mana tadi jumlah kotak yang besar adalah 200, kemudian jumlah kotak yang ukurannya sedang adalah 20, kemudian jumlah kotak yang paling kecil ada 4. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah 224 lembar kertas. Sekarang kita akan menghitung kotak hijau, yang mana tadi ustazah sudah jelaskan bahwa setiap kotak yang berukuran besar itu isinya ada 100 lembar kertas. Jadi di sini ada 2 kotak yang berukuran besar. Jadi jumlah keseluruhannya berarti ada 200 lembar kertas. Kemudian untuk kotak yang berukuran sedang itu diisi dengan 10 lembar kertas. Jadi di sini ada 4 buah kotak yang berukuran sedang. Berarti jika dijumlahkan semuanya ada 40 lembar kertas. Dan pada kotak yang paling kecil berisi 1 lembar kertas. Nah, di sini hanya ada 1 kotak yang berukuran kecil. Jadi hanya ada 1 lembar kertas saja ya. Nah, tugas antum-antuna selanjutnya yaitu menjumlahkan jumlah dari kotak besar, kotak berukuran sedang, dan kotak yang kecil. Berarti jumlah keseluruhannya yaitu 241 lembar kertas. Anak-anak ustazah tadi sudah menghitung berapakah jumlah lembar kertas pada kotak kuning, kotak merah, dan kotak hijau. Pada kotak kuning berjumlah 321. Pada kotak merah berjumlah 224. Dan pada kotak hijau berjumlah 241. Nah, kali ini selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkannya. Cara mengurutkan yang pertama yaitu pertama-tama kita akan mengurutkan dari angka yang terkecil. Pada angka 321, angka 224, dan angka 242, manakah bilangan yang paling kecil? Nah, caranya yaitu untuk mendapatkan manakah bilangan yang paling kecil yaitu pertama kita lihat. Urutkan angka ratusan dari yang terkecil. Nah, di situ ada angka 2, 2, kemudian 3. Nah, karena ada 2 angka yang sama, maka kita belum bisa menemukan yang terkecil. Maka kemudian yang kita lakukan adalah membandingkan angka puluhannya. Urutkan angka puluhan dari yang terkecil, yaitu 2, kemudian 4. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan manakah yang lebih besar atau lebih kecil di antara angka 321, 224, dan 242. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 224, kemudian 242, kemudian 321. Latihan nomor 1. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil.
Anak-anak ustazah, di suatu hari ada pentas seni di sekolah Nina, Ani, dan Dina. Nah, di sini mereka mendapatkan nomor kursi. Nah, nomor kursi Nina yaitu 183, nomor kursi Ani 164, dan nomor kursi Dina 212. Nah, kira-kira manakah nomor kursi yang paling kecil? Untuk mengurutkannya, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat angka ratusannya. Nah, di sini antara ratusan milik Nina dan Ani yaitu sama-sama 100. Sedangkan milik Dina yaitu 200. Nah, manakah yang paling kecil antara 100 dan 200? Ya, betul, yang 100 lebih kecil. Nah, karena ada dua angka yang sama, maka selanjutnya kita lihat puluhannya. Nah, pada milik Nina yaitu pada angka puluhannya 80 dan pada milik Ani 60. Nah, manakah di antara 80 dan 60 yang lebih kecil? Ya, betul. Pada angka 60 lebih kecil daripada angka 80. Maka dapat kita simpulkan bahwa urutan bilangan dari yang paling kecil yaitu 164, kemudian 183, kemudian 212. Sekarang kita akan mengurutkan dari urutan bilangan dari yang paling besar. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nih mana urutan nomor kursi dari Nina, Ani, dan Dina. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling besar. Nah, cara mengurutkannya, pertama-tama yang harus kita lihat adalah ratusannya. Nah, pada angka 183, 164, dan 212, manakah yang memiliki angka ratusan paling besar? Ya, betul. Pada angka 212. Nah, kemudian kita lihat nih. Tadi milik Nina dan Ani kan? Sama-sama memiliki angka ratusan, yaitu 100. Maka kita lihat lagi, Nak. Pada puluhannya. Nah, pada puluhan angka milik Nina yaitu 80. Nah, milik Ani 60. Manakah yang lebih besar antara angka 80 atau 60? Yang mana? Ya, pada angka 80. Nah, karena kita sudah tahu nih mana yang lebih besar, maka langsung saja kita bisa membuat kesimpulannya bahwa urutan bilangan dari yang paling besar yaitu 212, kemudian 183, kemudian 164. Latihan nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak ustazah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ustazah harap semoga anak-anak ustazah bisa memahami materinya dengan baik dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan anak-anak ustazah tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.